يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن حي على حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Amma ba'du. Sebagai perwujudan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak pernah berhenti mengalirkan nikmatnya kepada kita, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah agar kita menjadi orang yang dimuliakan olehnya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kriteria bahwa orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa, dengan menjalankan apa yang diperintahkan olehnya karena mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan meninggalkan larangan-larangannya karena takut akan siksaannya. Salawat serta salam semoga tetap tercurah dan terlimpahkan buat junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para sahabatnya, para keluarganya, dan para pengikut hingga akhir zaman kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Waktu berjalan begitu cepat, seakan tidak terasa detik berganti, menit berlalu, jam demi jam kita lewati, maka hari berganti hari, bulan berganti bulan. Maka dari itu, marilah kita senantiasa menjadi seorang muslim yang cerdas dalam menunaikan segala aktivitas, sehingga waktu yang telah berlalu menjadi sebuah ikhtiar yang menunaikan ibadah. Dan kita juga harus senantiasa pandai dalam bermuhasabah, menghitung apakah aktivitas yang telah kita lakukan itu bernilaikan ibadah, ataukah sebaliknya bernilai kemudaratan atau kemaksiatan. Sebagaimana yang telah diingatkan oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengingatkan kepada kita,
hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah diri kalian sebelum kalian akan dihitung di akhirat nanti. Meski ada target baru di tahun mendatang sebagai resolusi hidup, sesungguhnya muhasabah bagi seorang muslim tidak perlu menunggu pergantian tahun, karena muhasabah adalah keniscayaan bagi orang-orang yang beriman dalam berbagai kesempatan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaknya setiap diri memperhatikan apa yang sudah diperbuatnya untuk hari esok. Maka bertakwalah kalian kepada Allah, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang telah kalian kerjakan. Seluruh ulama mufassirin bersepakat bahwa kata God pada ayat tersebut maknanya adalah akhirat. Sehingga muhasabah kita yang paling utama adalah terkait dengan apa yang sudah kita perbuat untuk akhirat nanti. Apa yang kita persiapkan untuk hidup setelah mati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan bahwa muslim yang cerdas adalah muslim yang sering bermuhasabah. Apa yang akan ia persiapkan untuk kehidupan setelah mati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-qaisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut." Orang yang cerdas adalah orang yang menyiapkan dirinya dan beramal untuk hari setelah kematian. Dalam hadis yang lain, seorang Ansor pernah bertanya kepada Rasulullah tentang mukmin yang cerdas. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Aktsaruhum lil mauti tikran wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal aqyas." Orang yang paling banyak mengingat kematian dan orang yang paling baik persiapannya dalam menghadapi kehidupan setelah kematian, itulah mereka orang-orang yang cerdas. Maka inilah resolusi hidup yang utama bagi kita. Lebih penting untuk menjadi agenda lebih dari seluruh target-target duniawi. Apalagi ketika kita disadarkan dengan banyaknya kematian secara tiba-tiba. Maka dari itu, masa depan harus menjadi semangat baru yang lebih baik dari tahun yang lalu. Bukan soal pencapaian target-target duniawi, bertambahnya kekayaan, naiknya jabatan, namun soal memperbaiki ketaatan dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah bekal yang menjadi sebuah bekal dalam menghadapi kehidupan setelah kematian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita renungkan bagaimana pengarahan Al-Quran mengenai cita-cita, bagaimana semangat kita dalam mengejarnya, dan bagaimana kecepatan langkah kita dalam meraihnya. Sering kita terbalik dalam mengejar rezeki, karir ataupun kesuksesan duniawi kita, begitu cepat kita melakukannya. Berbagai daya upaya kita pertaruhkan demi kepentingan duniawi kita. Akan tetapi sebaliknya, ketika urusan akhirat dengan santainya kita tunaikan. Misalnya ketika datang panggilan salat berjamaah, dengan santainya malah bahkan
bermalas-malasan, betapa lambannya kita menunaikan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Padahal ketika kita berbicara tentang upaya meraih rezeki di dunia, Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafaz famsu yang artinya berjalan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha." Yang artinya, dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagimu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-rezekinya. Dan ketika berbicara tentang ibadah, khususnya salat, Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafaz fas'au yang artinya bergegaslah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah." Makna fas'au pada ayat tersebut bukan berarti kita melangkah tergesa-gesa ke masjid. Akan tetapi maknanya kita berangkat masjid di awal waktu. Lebih pagi lebih baik, akan tetapi jangan sampai terlambat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat-ayat ini mengingatkan kita untuk memperbaiki diri. Jika selama ini kita masih bermalas-malasan dalam mengejar rezeki yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga melalaikan kita dalam mengejar cita-cita tertinggi untuk hidup setelah mati. Mulai hari ini perbaiki diri kita masing-masing. Kita harus lebih bersemangat dan bergegas dalam beribadah, meraih ridho dan ampunannya. Jangan sampai alasan mencari tambahan penghasilan membuat kita terlambat salat berjamaah, dan jangan sampai alasan mengejar jabatan membuat kita tidak sempat salat sunnah. Maka dari itu, apabila di tahun yang lalu kita masih emosional dalam menghadapi setiap masalah, marilah kita senantiasa memperbaiki kesabaran kita, memperbaiki akhlak kita, sayang kepada sesama manusia. Dan semoga peningkatan ibadah dan amal-amal kebaikan yang telah kita lakukan selama kita di dunia menjadi sebuah bekal dalam menghadapi kehidupan setelah kematian dan mendapatkan ridho dan ampunannya. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Di penghujung khutbah ini, marilah kita tundukkan pandangan kita seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal-amal kebaikan yang telah kita lakukan selama di dunia diterima di sisinya dan mendapatkan ridho dan surganya. Amin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad kama barakta ala wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim
wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.